warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 11 MIPA 4 yang terdiri dari Fatullah Khalid Marsus, Muhammad Atal Akmal, Cynthia Rinde Cahyawati, dan saya sendiri Tania Dwi Ananda Setianto. Kami akan mempresentasikan tentang sel. Hal-hal yang akan kami presentasikan ada pengertian sel dan sejarah sel yang akan dibawakan oleh Atala, struktur dan fungsi sel yang akan dibawakan oleh Cynthia. Baru ada komponen sel yang akan dibawakan oleh Fatullah, dan ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang akan saya sendiri bawakan. Oke, pertama, pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal atau uniseluler, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungi dan protozoa, atau dari banyak sel atau multiseluler. Pada organisme multiseluler terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya, yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup, yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal. Sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Yang kedua adalah sejarah perkembangan sel. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik dan menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini, yaitu mikrobiologi. Perkembangan mikroskop selama hampir 200 tahun berikutnya telah memberikan kesempatan bagi para ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Leiden, ahli tumbuhan dari tahun 1804 sampai 1881, dan Theodor Schwann, ahli hewan dari tahun 1810 sampai 1882. Mereka menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Selanjutnya, pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman, Rudolf Virchow, mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke dari tahun 1635 sampai 1703, seorang ilmuwan dari Inggris. Ia mengamati sayatan tipis gabus di bawah mikroskop sederhana dan ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Selanjutnya, ia memberi nama ruang-ruang tersebut sebagai sel. Yang ketiga, pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Leiden, seorang ahli botani dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukan sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Kesimpulan dari hasil penemuan Leiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Next. Struktur dan fungsi sel. Secara umum, struktur sel itu ada dua, struktur sel prokariot dan sel eukariot. Sel prokariot ini tidak memiliki nukleus, sedangkan sel eukariot memiliki nukleus. Sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya ada protoplasma, kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Sel terbagi 2 kelompok utama,
yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Struktur sel prokariot. Pertama, membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan protista. Kedua, dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Ketiga, nukleus atau inti sel. Sesuai dengan namanya, inti. Jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti nukleus, cairan inti, dalam inti atau nukleoplasma, membran inti, karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Keempat, sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma namanya sitoplasma. Terakhir, sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Yang kedua ada sel eukariot. Eukariot adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Struktur sel eukariot. Yang pertama, membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Kedua, nukleus. Nukleus adalah inti sel tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dalam materi genetik DNA. Kromosom yang dimiliki oleh eukariotik tidak dimiliki oleh eukariotik. Ketiga, ada ribosom. Ribosom adalah organel yang berfungsi sebagai tempat berlangsung sintesis protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ribosom yang berada di dalam sitoplasma. Keempat, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkaian membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Kelima, ada mitokondria. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. 6. Ada badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Ketujuh, ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang berbentuk bulatan kantung membran dan dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. 8. Ada vakuola. Vakuola merupakan kantung membran sel eukariotik yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah Khalid Marasus dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menyebutkan beberapa komponen-komponen yang ada di sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar bagian dalam sel. Membran sel bersifat permeable. Perpindahan molekul terdiri dari dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Yang pertama, yang A, contoh dari transport pasif yaitu difusi, perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua adalah contoh transport aktif, yaitu pompa natrium atau kalium, endositosis dan eksitosis.
Fungsi dari membran sel diantaranya sebagai reseptor melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, mengatur molekul keluar masuk sel. Membran sel terdiri dari lapisan protein dan lapisan rangkap dua atau lipid bilayer. Lapisan protein membentuk dua macam lapisan, yaitu lapisan protein perifer atau ekstrinsik dan lapisan protein integral atau intrinsik. Lapisan lipid terdiri dari gikolipid dan sterol. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang kaloid. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Kaloid terdiri dari air, protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Di situ ada gambarnya juga. Kalian bisa lihat. Yang ketiga adalah inti sel. Nukleus biasanya inti sel atau nukleus ya. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah di dalam inti sel. Terdapat atau nukleus dan benang-benang kromosom. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA. Inti sel atau nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel. Yang keempat adalah retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis retikulum endoplasma atau RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel. RE kasar terdapat ribosom, sedangkan RE halus tidak terdapat ribosom. Disebut demikian karena permukaannya ditempati banyak ribosom. Kebanyakan protein menuju badan Golgi yang akan mengemas dan memilahnya untuk diantarkan ke tujuan akhirnya. RE atau retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid komponen membran sel. Yang kelima ada ribosom atau ergatoplasma. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula soliter atau hidup sendiri terpisah yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Berapa ini? Yang keenam ada sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau filamen-filamen protein dan menyebar di sitosol. Sitoskeleton berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Sitoskeleton terbagi jadi tiga jenis, yaitu mikrofilamen, filamen intermediate, dan mikrotubulus. Lapisan paling tipis yaitu mikrofilamen dan letaknya di pinggir sel. Filamen intermediate tersebar di sitosol dan fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel. Mikrotubulus menjadi lapisan paling tebal dan tersusun dari protein tubulus dan fungsinya untuk menggerakkan organel, pembentukan silia dan flaget. Yang ketujuh ada plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas. Sedangkan berisi aminum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada tiga jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplast, dan kromoplas. Kloroplas yaitu plastida yang memiliki pigmen warna hijau. Kromoplas yaitu plastisida yang mengandung pigmen seperti kuarotin, kuning, fokadanin warna biru, foksantin warna kuning, dan ficoeritin warna merah. Yang ke-8 ini adalah badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 hingga 1,5 mm
milimikro. Saya kurang tahu juga, mohon maaf. Yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan giloksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi peroksisom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2, yaitu berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Giloksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi giloksisom yaitu berperan dalam meta asam lemak dan tempat terjadi siklus giloksilat. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan paling mendasar di antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah dinding sel. Dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk sel hewan tidak tetap seperti sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memilikinya. Sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil, sementara sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran besar. Baru ada sentriol yang dimiliki oleh hewan, sementara tumbuhan tidak memilikinya. Dan sel hewan tidak memiliki plastisida, sementara sel tumbuhan memilikinya. Di sini juga saya berikan tabel perbedaan sel hewan dan tumbuhan agar lebih mudah dipahami. Yang pertama ada bentuk sel. Sel hewan bentuknya bermacam-macam dan bisa berubah bentuk. Sementara sel tumbuhan bentuknya kaku dan jarang berubah bentuk. Ukuran sel hewan kecil, sementara ukuran sel tumbuhan besar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sementara sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki sentriol atau sentrosom, tetapi sel tumbuhan jarang ditemukan. Sel hewan memiliki lisosom, sementara di sel tumbuhan jarang ditemukan. Vakuola sel hewan ada kecil dan banyak, sementara sel tumbuhan tunggal tetapi sangat besar. Glioksisom tidak ada di sel hewan, tetapi ada di sel tumbuhan. Elastisitas jaringan sel hewan tinggi, tidak ada dinding sel, sementara sel tumbuhan rendah, ada dinding sel. Letak inti sel. Sel hewan terletak di tengah sel, sementara inti sel tumbuhan terletak di periferal sitoplasma. Di sini juga ada diberikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan, dan bentuknya jelas berbeda. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.